Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini ya kembali diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian di hari Ahad. Ya Allah, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan hadis yang kita ambil dari hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Itu hadis yang ke-10. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nanti hadis ini ya berkaitan dengan bahwa hal-hal yang baiklah yang akan diterima oleh Allah ya dalam ibadah, dalam amal-amal kita, termasuk nanti kaitannya secara lebih khusus Allah hanya akan mengabulkan doa ya dari orang yang menjaga kehalalan di dalam dirinya. Ya harta yang dia peroleh adalah berupa harta yang halal. Ya, jadi ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Masalah kethayyiban, masalah kehalalan ini, karena nanti akan berpengaruh ya kepada amal yang kita lakukan. Ya karena bisa saja ya banyak orang yang tidak sadar ya dia tidak memperhatikan tentang sumber ya harta yang dia dapatkan. Bahkan dia menyangka meskipun ya dia mendapatkan harta dari sumber yang tidak halal, lalu kemudian saya kan buat infak ya, buat sedekah gitu, buat kebantu orang ya, mudah-mudahan itu kata dia bisa menutupi ya. Jadi seakan-akan ketika dia mendapat harta yang haram lalu kemudian ya ada yang dia sedekahkan, itu menutupi keharaman itu. Padahal di sini Allah tegaskan, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Artinya sedekah yang dilakukan yang berasal dari harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Sedekahnya itu. Jadi ibadah-ibadah
yang dilakukan dengan menggunakan harta yang haram tidak akan diterima ibadah itu. Ya, jadi jangan menyangka kalau saya mendapat ini buat ibadah, justru ibadahnya tidak diterima. Ya, haji pakai hasil korupsi. Ya, jadi ini tegas sekali ya di dalam hadis ini. Ya, Rasulullah SAW melanjutkan, wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman bima amara bihil mursalin, dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, ya, dan beramal solehlah. Jadi sebelum diperintahkan untuk beramal soleh, ya, itu diperintahkan untuk makan makanan yang thayyib. Ya, kalau thayyib itu sudah pasti halal ya, karena thayyib itu ya artinya baik, sudah lengkap baik secara syariat, ya, yang baik untuk dampak akhirat, dan juga baik dari segi dunia, bisa menyehatkan untuk kesehatan. Jadi ketika disebut thayyibat, yang baik, itu sudah mencakup yang halal, ya, karena dilihat dari baik untuk akhirat dan baik untuk dunia kita. Nah, ini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan, termasuk harta yang kita peroleh, itu tadi akan berkaitan erat dengan amal soleh. Jadi sebelum kita melakukan amal soleh, perhatikan dulu kehalalan, karena akan berpengaruh ya kepada sah tidaknya amalan kita, ya, termasuk juga berpengaruh ya kepada kualitas dari amalan kita. Biasanya kalau orang dipenuhi dengan keharaman, ya, itu kualitas ibadahnya tidak bagus. Ketika sholat tidak ada kehusuan, ya, ketika melakukan ibadah-ibadah itu, ya, tidak dilakukan dengan kualitas yang baik. Ya, kenapa? Karena daging yang tumbuh di dalam tubuh kita yang berasal dari yang haram itu, dia akan condongnya kepada keburukan, condongnya kepada amal buruk, sehingga nanti kan setan itu mengalir di aliran darah, ya, aliran darah kita mendorong diri kita, mendorong fisik kita untuk lebih melakukan keburukan, perbuatan dosa. Adapun kepada amal yang soleh, kepada ibadah, kepada kebaikan, itu akan dibuat tidak senang, akan dibuat malas. Ada dorongan, ada dampak sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Ya, makanya dalam ayat ini jelas di dalam firman Allah ini, ya, perhatikan dulu masalah kehalalan makanan, kehalalan harta, baru beramal soleh. Begitu tahapannya. Tidak bisa sesuatu yang haram menjadi berubah hukumnya halal karena niat yang baik, tidak. Jadi niat baik itu tidak merubah hukum yang haram. Ya, mencuri, dan niat saya kan mencuri buat sedekah, ya tetap aja akan mencuri. Ya, jadi ini jangan salah paham dengan masalah niat.
Ya, amal itu memang tergantung niat, tapi maksudnya adalah amalan yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah. Ya, amalan yang wajib, sholat 5 waktu, ya yang kita dapatkan hasilnya tergantung niat. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ya maka akan diberikan balasan pahala. Begitu juga amal yang sunnah. Nah, amal yang mubah juga kalau kita niatkan ya dalam rangka untuk menguatkan ibadah kita tidur supaya pas bangun nanti ya bisa segar, bisa punya tenaga, energi yang baru untuk melakukan ibadah. Ya, kita makan agar punya kekuatan untuk dilakukan ibadah. Jadi amalan-amalan yang mubah keseharian kalau kita niatkan ibadah untuk membantu pelaksanaan ibadah itu berpahala. Tetapi amalan yang haram, yang makruh tidak berubah Pak dengan niat. Ya, melakukan amalan yang haram, makruh, ya meskipun diniatkan dengan hal yang baik tidak berubah hukumnya, dia tetap haram. Bahkan tadi ya amalan soleh yang dilakukan ya dengan harta yang haram, ya itu tidak diterima oleh Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi hal-hal yang baik ya juga sudah otomatis halal, itu sudah diberikan oleh Allah, sudah Allah rizkikan. Ya, jadi nggak ada alasan cari yang haram aja sulit ya, apalagi yang halal. Jadi dia sudah menyangka yang buruk terhadap Allah. Padahal yang baik, yang halal itu sudah Allah persiapkan, tinggal kita mau menjemputnya ataukah tidak. Ya, itu. Dan bahkan yang halal itu kan lebih banyak sebenarnya daripada yang haram. Banyak profesi-profesi yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjemput rezekinya berupa yang halal yang bisa dijalani. Ya. Nah, biasanya kenapa orang memilih dengan cara yang haram? Ya itulah, ya orang itu tidak sabar karena biasanya instan gitu ya, mendapat cepat ya, mendapat yang banyak yang mungkin merasa lebih mudah dilakukan gitu. Dan di situ ada bantuan setan, ada godaan setan membuat yang haram itu lebih menarik ya, lebih menggiurkan dan sebagainya. Ya. Jadi rizki manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kita mau mengambil rizki kita itu pilihannya apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Itu kan pilihan. Tapi masing-masing akan dapat rizkinya. Ya tinggal kita memilih saja. Ya kan? Kalau kita jalani dengan cara yang halal ya kita akan dapat. Begitu juga kalau orang memilih dengan cara yang haram, dia juga akan dapat ya, tetapi justru ya menyisakan masalah besar di kemudian hari ya. Karena ketika sudah masuk ke dalam tubuh, ke dalam perut kita, hal yang haram itu kan sulit untuk dikeluarkan lagi. Sudah menjadi daging. Ya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW menyebutkan selain tadi bahwa makanan yang haram atau harta yang haram yang diperoleh oleh orang
itu akan berpengaruh kepada amal yang dia lakukan, kepada ibadah yang dia lakukan, ya termasuk juga akan berpengaruh kepada doa yang dia panjatkan. Jadi banyaklah ya dampak buruk ya yang diakibatkan dari hal yang haram. Ya, yang paling jelas adalah ketika orang dengan sesuatu yang haram itu akan terhalangi dari ibadah, terhalangi dari amal soleh. Ya, jadi kalau ibadah teh malas gitu ya, ke masjid malas. Ya, itu kita harus mengecek apakah ada sesuatu yang haram yang ada di dalam diri kita. Karena itu ada pengaruhnya. Termasuk juga kenapa kok anak saya selalu nakal, susah diatur. Nah, itu harus introspeksi, jangan-jangan ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, anak saya sulit belajar, sulit menghafal Quran. Itu karena disebabkan oleh makanan yang haram, sesuatu yang haram yang ada pada anak-anak itu. Makanya kenapa Imam Bukhari itu sampai hafal ratusan ribu hadis, Pak? Ya, beliau kan dari ratusan ribu hadis itu dipilih yang paling sahih yang dituliskan di dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Ya, itu kan ayahnya itu meninggal ya waktu beliau masih kecil. Dan ayahnya sebelum meninggal itu berkata, demi Allah ya, jangankan yang haram ya, yang makruh pun aku tidak ada sedikit pun yang aku berikan kepada anak ini. Ya, tidak ada ya harta yang haram ya. Jadi jangankan yang haram, yang makruh saja, yang subhat, yang sama-sama saja tidak ada aku berikan kepada anak ini. Jadi bersumpah ayahnya. Maka inilah modalnya ketika orang ya anak bisa berprestasi ya, termasuk ya khususnya dengan Al-Quran, dengan ilmu, itu akan mudah masuk, ternyata disebabkan oleh asupan yang halal. Ya, apalagi kita ya sebagai para kepala rumah tangga yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Jangan sampai ada hal-hal yang haram ya, yang baik baik itu dari segi zatnya yang haram ya, ataupun dari segi caranya. Ya, dari segi cara mendapatkannya itu. Nah, di sini disebutkan ya, tsumma dzakara. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ar-rajula, seorang lelaki ya, yutilus safara, yang melakukan perjalanan panjang, ya, asy'asa akbara, ya, yang dia itu penampilannya itu kusut ya, dan juga berdebu ya, yamudu yadaihi ilas sama, ya dia mengulurkan ya, menengadahkan ya tangannya, kedua tangannya ke langit, dalam arti dia berdoa ya, mengangkat tangannya. Ya, dia mengatakan ya Rob, wahai Rob, wahai Rob. Ya. Nah, tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa gudiya bil haram,
ya, dan dia diberi gizi, ya artinya tumbuh atau diliputi dirinya, tubuhnya itu dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, ya bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya. Ya padahal dari segi penampilan, ya dalam kondisi yang bersusah payah, ya artinya sebetulnya dari segi kondisi itu memungkinkan dia untuk diijabah doanya, ya karena kan Allah Subhanahu wa taala itu kan ingin melihat ya kesungguhan seorang hamba, ya itu di dalam berdoa, ya apalagi ketika dia dalam keadaan safar yang panjang. Itu yang namanya safar itu kan melelahkan, ya perjalanan itu kan melelahkan. Bahkan bukan hanya safar biasa, safar yang panjang, yutilus safar, ya lebih melelahkan lagi. Ya para bapak mungkin sudah merasakan ya ketika mudik, ya perjalanan macet, capek, ya panjang jauh. Jadi dalam kondisi yang lelah, capek itu dia mau berdoa kepada Allah. Biasanya kan kita malas gitu ya untuk mau berdoa dalam kondisi seperti, tapi dia masih dalam kondisi seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Ya, bahkan sampai penampilannya pun sudah kusut, berdebu, ya, tetapi dia datang kepada Allah untuk berdoa. Dari segi kondisi orang ini sebetulnya memungkinkan ya untuk bisa diijabah oleh Allah. Ya, dan bahkan di sini dijelaskan ya dalam syarahnya, dia melakukan safar panjang pun ya dalam hal ibadah, ya fi wujuhi ta'at, ya yaitu misalnya li hajjin wa jihad dan yang selainnya. Ya jadi meskipun orang itu sedang dalam perjalanan melakukan ibadah, yaitu misalnya haji atau jihad atau yang lainnya, yang kondisi seperti itu memungkinkan dia untuk diijabah doanya, tetapi tidak diijabah doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, ya minumannya haram, pakaiannya haram, ya dan dirinya dipenuhi ya dengan sesuatu yang haram, ya maka ya dia tidak akan diijabah ya doanya. Nah ini ya diantara dampak buruk ya dari sesuatu yang haram, ya selain tadi ibadah tidak akan diterima karena Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Ya juga berdoa pun tidak akan diijabah oleh Allah. Ya, nah ini harus menjadi perhatian ya bagi kita di dalam selalu mengecek ya, memperhatikan harta yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan sampai tergiur ya, terkecoh dengan cara-cara ya atau transaksi yang haram. Ya baik itu berupa riba ya misalnya, ya atau berupa sogokan ya, rishwah. Banyak sekali ya bentuk-bentuk ya cara yang haram yang bisa mengakibatkan
harta itu diperoleh oleh kita ya, termasuk yang bukan hak kita ya, misalnya dari uang negara yang kita ambil yang bukan hak kita ya. Nah ini di apalagi di akhir zaman ya seperti sekarang, sebagaimana yang Rasulullah SAW ingatkan bahwa akan banyak orang itu yang sumber hartanya, pengambilan hartanya itu adalah dari sesuatu yang haram, yang sangat merebak di masyarakat ya. Berarti harus betul-betul berhati-hati ya. Lebih baik ya walaupun sedikit yang kita dapat, tetapi dari sesuatu yang halal itu bisa cukup, bisa berkah ya, daripada yang haram walaupun jumlahnya banyak ya, nanti yang akan terjadi adalah tidak berkah ya. Harta yang haram tidak akan berkah, tidak akan memberi manfaat untuk agama kita, bahkan untuk dunia kita ya, akan tidak akan bisa dinikmati dengan baik. Suruh nanti Allah kasih musibah, kasih penyakit ya, hartanya akan hilang begitu saja. Karena biasanya harta yang didapatkan dengan mudah, dengan instan gitu ya, bukan menjadi hak kita, maka dia akan hilang dengan mudah juga ya, akan habis dengan mudah juga ya. Nah inilah ya pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua ya di dalam hadis ini ya, agar lebih berhati-hati lagi ya, di dalam melakukan aktivitas ekonomi ya, mencari nafkah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.